Di malam hari, bulan yang cerah seperti air. Di tangga di luar istana tempat tinggal Wangxinya, Mu Cuksue terbaring di pelukan Mu Yun dan tertidur. Wangxinya berbisik, baringkan dia di tempat tidur dan tidur. Ya, di dalam kamar, di tempat tidur, salju pertama tertidur. Mu Yun meraih tangan giok Wangxinya dan berkata sambil tersenyum, ayo jalan-jalan. Ya, bulan malam sangat indah. Pemandangan indah di Sekte Tianfeng memiliki cita rasa yang unik di bawah malam ini. Lebih dari selusin puncak di dekatnya semuanya milik kawasan pemukiman Wangxinya. Mereka berjalan di sepanjang jalan pegunungan, menginjak cahaya bulan. Wangxinya menyandarkan kepalanya di bahu Mu Yun dan berkata, bagaimana kamu menyelesaikan takdirmu? Dengan mengorbankan kekuatan, dia membuka 10% takdirnya. Mu Yun berkata tanpa daya, itulah mengapa saya baru mencapai alam ganda dautai dalam 3 atau 4.000 tahun terakhir. Namun, jika saya ingin terus membuka takdir saya sendiri, saya harus melahap orang lain. Tidak hanya menelan darah orang lain, tapi juga menelan bakat orang lain. Wangxinya terkejut dan berkata, melahap bakat orang lain, membantu takdirmu terbuka. Bersaing dengan takdir Kaisar ke-9. Ya, Mu Yun berkata tanpa daya, hanya saja bakat biasa tidak banyak berpengaruh pada takdirku sendiri. Selama bertahun-tahun, saya telah membunuh banyak talenta di wilayah rahasia surga, tetapi takdir saya bahkan tidak meningkat sebesar 1%. Jika saya benar-benar ingin membantu, saya khawatir saya membutuhkan talenta yang melawan langit. Misalnya, peran seperti Kaisar Ming dan Kaisar Xuanhao. Menyebutkan ini, Wangxinya buru-buru berkata, Mu Yun, aku memikirkan satu hal. Apa, ketika kamu dibawa pergi oleh Meng Yao, aku berada di Changlan, dan Ming Yuexin pergi ke Lima Roh. Aku mengembara sendirian di Changlan dan menemukan apa yang ditinggalkan pamanmu. Baru setelah itu aku melintasi ratusan juta mil ruang dan waktu, ayo ke Changzhou dan menemukanmu. Pada saat itu, ada banyak detail yang saya abaikan. Bagaimanapun, saya hanyalah pilar Tao pada saat itu. Sekarang ketika saya mencapai alam Tao yang ditanyakan Sacai, banyak hal yang berbeda ketika saya memikirkannya dengan hati-hati. Wangxinya segera berkata, mungkin orang tuamu belum meninggal. Belum mati. Mu Yun tampak tercengang. Saya tidak punya bukti spesifik, tapi rasanya selalu seperti itu. Wangxinya kemudian berkata, meskipun saya telah bertanya tentang alam Sacai, saya masih memiliki sedikit pemahaman tentang dunia baru. Sekte Tianfeng memiliki informasi yang terbatas. Yang paling penting adalah dunia baru. Lahir berdasarkan dunia banjir dan kelaparan kuno. Itu terlalu besar. Ya, dunia baru itu terlalu besar. Mu Yun kemudian berkata, tidak sia-sia jika kamu merasa seperti ini. Kita akan membicarakannya nanti. Sebenarnya, selama ribuan tahun, saya juga mengira orang tua saya belum meninggal. Ada banyak hal aneh dalam perang di Changlan. Saya tidak percaya ibu saya ditangkap dan ayah saya tidak menyadarinya. Meskipun Mu Qingyu telah merencanakannya sejak lama dan membayar banyak untuknya, dia sangat mencintai Ye Yuxi. Hanya saja banyak rahasia yang tidak dapat diketahui sampai saya tiba di Daowen, atau bahkan Kaisar Daofu. Mereka berjalan sampai ke sebuah paviliun di aliran pegunungan. Memasuki paviliun, dia duduk. Mu Yun memandang bulan cerah di langit dan berkata sambil tersenyum, saat ini, bulan cerah bersinar di satu sisi langit dan bumi. Suatu hari, aku juga akan menjadi satu-satunya di antara langit dan bumi. Sejak Perang Dunia Pertama Changlan, Mu Yun telah berubah pikiran. Apa yang ingin dia lakukan sebelumnya adalah melindungi keluarga, kerabat, dan teman-temannya dan menjadi lebih kuat untuk ini. Sekarang, dia hanya ingin menjadi kuat. Hanya jika Anda kuat, Anda dapat melindungi siapapun yang ingin Anda lindungi. Wangxinya bersandar ringan pada Mu Yun dan berkata sambil tersenyum, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Setidaknya untuk saat ini, aku akan melindungimu. Suatu hari nanti, kami semua membutuhkan perlindunganmu. Ya, bulan itu seperti air dan paviliun itu seperti lukisan. Dalam gambar tersebut, seorang pria dan seorang wanita saling berdekatan, pakaian mereka berangsur-angsur rontok, dan sosok mereka berangsur-angsur menyatu. Dalam gambaran langit dan bumi, mereka menambahkan sedikit keindahan primitif dan pemandangan yang dinamis. Selama beberapa hari berturut-turut, Mu Yun menemani putrinya setiap hari dan sangat gembira. Mu Cuksue menerima instruksi Wangxinya dan mulai berlatih sejak kecil, jadi dia juga memulai jalur suara,
keterampilan, dan seni bela diri. Pada hari ini, di sebuah lembah dengan pemandangan yang indah, Mu Cuksue duduk dalam tubuh kecil dan menaiki sitar dengan 10 jari. Seperti gunung tinggi dan air mengalir, matahari terbenam dan bulan terbit, suara zeng terdengar, dan Mu Yun bersandar di sisi pavilion untuk mendengarkan dengan tenang. Lagu berakhir. Ayah, bagaimana permainanku? Mu Cuksue berkata dengan gembira. Luar biasa, ketika ibumu seusiamu, dia tidak menemukan seni suara yang dia kuasai. Kamu harus lebih baik dari ibumu di masa depan. Mendengar ini, Mu Cuksue sangat senang. Mu Yun mengusap kepala putrinya dan berkata sambil tersenyum, mengapa kamu tidak mempelajari budidaya piano ibumu? Kata ibuku, awalnya aku ingin berlatih semua jenis musik, pada akhirnya, aku memilih salah satu favoritku. Mu Cuksue berkata sambil tersenyum, keterampilan piano ibuku adalah yang paling kuat. Dia mengambil jurusan keterampilan piano, tapi ibuku juga bisa menggunakan keterampilan musik lainnya. Oke, kalau begitu kamu bekerja keras. Mu Yun menyemangati, saudara laki-laki dan perempuanmu lahir lebih awal darimu. Kamu harus mengejar mereka. Ya, Mu Cuksue mengangguk, menatap Mu Yun, dan ingin berhenti berbicara. Ada apa? Katakan, ayah. Aku ingin tidur denganmu malam ini. Yah, Mu Yun tertegun dan berkata sambil tersenyum, ayah tidur denganmu setiap hari. Ayah, kamu berbohong padaku. Mu Cuksue cemberut dan berkata, kamu dan ibumu kehabisan setiap malam dan tidak kembali sampai subuh. Saya bertanya kepada Saudari Suan. Saudari Suan berkata dia tidak mengizinkan saya bertanya tentang orang dewasa. Petik 2. Mu Cuksue memegang tangan Mu Yun dan berkata, ayah, apakah kamu dan ibumu mencoba membantuku membangun saudara laki-laki? Petik 2. Bolehkah aku melihat bagaimana kakakku dibuat? Petik 2. Petik 2. Jiwa itu menanyakan 3 pertanyaan dan membuat Mu Yun terdiam. Salju pertama. Saat itu, di luar lembah, Wang Xinya datang. Dengan kedatangan Wang Xinya, ada lebih dari selusin tokoh. Di antara mereka, Ji Yun Xuan, saudara perempuan Ji Ziyan, serta King Wenyan, King He, Zhang Yun dan lainnya, mengikuti. Saudaramu, Zhang Yun dan yang lainnya sangat senang melihat Mu Yun. Di wilayah rahasia, mereka berpisah dari Mu Yun sejak dini. Belakangan, saya mengetahui bahwa Mu Yun telah melakukan hal-hal yang menggemparkan. Sebelum memasuki wilayah rahasia, Mu Yun mirip dengan mereka. Keadaan awal kolom Tao sekarang menjadi tahap awal dari platform Tao. Kemajuan terlalu cepat. Beberapa orang datang untuk mengobrol dengan hangat dengan Mu Yun. Ji Ziyan berkata dengan marah, aku sudah lama mencarimu di wilayah rahasia, tapi aku belum mendengar kabar sama sekali. Tapi di luar dugaan, kamu benar-benar suami Tuan Wang. Ji Ziyan mendekati Mu Yun dengan rasa ingin tahu dan berbisik, Mu Yun, bagaimana kamu bisa menyusul Tuan Wang? Lagi pula, dia bertanya tentang alam dewa. Anda hanya bisa berbicara tentang alam dewa. Bukankah, Tuan nasi memasak nasi matang? Asap ungu, jangan kasar. Ji Yun Xuan memarahi. Ji Ziyan berkata sambil tersenyum, aku bercanda. Di lembah, terdengar tawa dan kegembiraan. Namun ada pula keluarga yang berbahagia dan ada juga keluarga yang sedih. Ada tawa dan tawa di pihak Mu Yun, tetapi beberapa orang tidak bisa tertawa. Changzu memiliki lahan yang luas dan sumber daya yang melimpah. Wilayah geografis sebenarnya sebanding dengan 9 alam surgawi dunia Changlan tempat Mu Yun berada di masa lalu. Di utara Changzu, sebagian besar wilayah berada di bawah yurisdiksi warga negara Chang. Changcheng, terletak di bagian paling utara Changzu, ini adalah kota kuno terluas di seluruh negeri Changzu. Inilah landasan kewarganegaraan Chang. Sekarang, di pusat kota-kota Chang, di rumah besar Chang dan di aula Husyuk dan Husyuk di belakang, tokoh-tokoh Tao berkumpul. Di ruang rahasia di belakang aula utama, beberapa sosok duduk mengelilingi meja kayu panjang. Suasana di dalam ruangan agak berat. Di kursi pertama, seorang pria tampak seperti baru berusia 30-an. Sosoknya yang simetris dan wajahnya yang ramah, memberikan kesan natural dan keanggunan yang tak terkendali. Klan Chang, Patriark Chang Hong. Saat ini, Chang Hong memandang seorang pria di ujung kursinya. Itu adalah 7 tuan dari keluarga Chang. Seperti yang dikatakan saudara ketujuh, orang gila itu setidaknya bertanya tentang kekuatan di atas wilayah 4 gajah. Suara Chang Hong sangat enak didengar, dan dia berkata dengan lemah. Kalau tidak
tidak mungkin dengan mudah meninggalkan pelukan adik ketujuh. Hari yang gelap berakhir dengan tangan kosong. Ia mengira generasi lengan yang patah itu sangat sederhana, namun ia tidak menyangka tidak akan berhasil jika kembali ke keluarga dan menguji berbagai obat ajaib langit dan bumi. Ia tahu lawannya terlalu kuat dan langsung menghancurkan vitalitas lengannya. Ada seorang pria di sebelah kiri kepala keluarga Chang Hong. Wajahnya agak mirip dengan Chang Hong, namun terlihat lebih bermartabat. Orang ini adalah Chang Huo, kebangsaan tuan ketiga Chang. Chang Huo berkata dengan nada muram, siapakah karakter yang akan keluar dari wilayah rahasia Sekte Changtian? Apakah sulit menjadi teman lama Sekte Changtian? Kakak ketiga, jangan menakutiku. Pria lain berkata langsung, Sekte Surga telah dihancurkan selama ratusan juta tahun, bagaimana mungkin ada orang tua yang hidup? Bahkan Kaisar Taoisme tidak bisa hidup lama. Ya, saudara ketiga, Chang Suo, guru keempat dari suku Chang, juga mengatakan secara langsung, Chang Tianzong memiliki banyak patung Tianjun Tao yang kuno dan antik dalam beberapa tahun terakhir, tetapi Zhou Yuan sudah sangat lama dan tidak bisa hidup selama itu. Chang Huo mengerutkan kening, dan berkata, saya tidak tahu siapa yang suci. Namun, beberapa harta Sekte Changtian semuanya ada di Muyun. Sekarang Muyun dilindungi oleh orang gila itu. Kita tidak bisa mengambilnya. Begitu ucapan ini keluar, beberapa orang yang hadir terlihat serius. Chang Hong tersenyum dan berkata, kamu terlalu pesimis. Petik 2. Karena mereka orang gila, mereka akan selalu melakukan hal-hal yang tidak dapat kita prediksi. Suatu hari, tidak ada yang berani memindahkan Muyun. Kami tidak berani bergerak. Orang-orang di Xiaoyao Istana dan Sekte Tianfeng tidak berani bergerak. Mendengar ini, beberapa orang pun mengangguk. Tapi dari mana asal Muyun ini? Saudara kelima, saudara keenam, lihatlah. Ya, Sekte Tianfeng. Di sebuah lembah, Muyun duduk dengan tenang, kekuatan internalnya dan operasinya lancar. Di sekeliling tubuhnya terdapat 9 pilar besar dan kokoh yang menghubungkan langit. Pada 9 pilar tersebut, tampak ada 2 teras awan yang berdiri, mengumpulkan kekuatan agung langit dan bumi. 9 pilar, 2 platform, kekuatan Tao memenuhi udara, dan Muyun tampak berubah menjadi lautan. Kekuatan Tao yang terus-menerus meraung. Dao Jing, untuk waktu yang lama, Muyun membuka matanya dan berbisik, jalan di jalan, jalan langit dan bumi, kekuatan datang dari jalan, dari langit dan bumi, jalan ini terlalu panjang. Petik 2, semakin kuatnya, semakin membuat Muyun merasa bahwa ia jauh dari puncak. Sesosok muncul di lembah. Itu orang gila. Aku akan mengajarimu. Orang gila itu membuka pintu ke jalan pegunungan. Catatan susunan Tao, baju zirah kuno naga Yuan dan pedang Raja Ming tidak bergerak. Pemilik sebelumnya semuanya adalah generasi pahlawan dan naga. Sekarang di tanganmu, kamu tidak bisa mempermalukan reputasimu. Hari ini, mari kita mulai dengan catatan susunan Tao dan memberitahumu. Pria gila itu terlihat sangat serius. Dia menjelaskan arogansi harta karun kelas 3 kepada Muyun. Hanya dengan mengetahui akar dan dasarnya kita dapat benar-benar mencapai integrasi. Selama beberapa bulan, setiap hari, orang gila akan mendatangi Muyun, menjelaskannya, dan kemudian pergi. Ini sangat menguntungkan Muyun. Orang-orang gila tidak hanya tahu banyak tentang catatan susunan Tao, baju besi kuno panjang Yuan dan pedang Raja Ming yang tak tergoyahkan, tetapi juga berbicara tentang praktik 4 bidang kolom Tao, platform Tao, laut Tao, dan penyelidikan Tao. 3 alam Daosu, Daotai dan Daohai dianggap sebagai tahap awal Daojing. Dengan kolom yang mendukung platform dan memperluas laut dengan Taiwan, kita benar-benar dapat mencapai Daoli yang kaya dan tak tertandingi. Hanya ketika kekuatan Tao cukup kuat dan kaya, barulah kita dapat melangkah ke alam Tao dan memohon kepada Tuhan. Ada 10 alam yang bisa ditanyakan oleh Tao. Yi Yuan, Liang Yi, Sacai, Sixiang, Wuxing, Liu He, Qixing, Cermin Bagua, Jiu Gong dan Sifang. Bertanya tentang alam Taoisme lebih tentang menjelajahi jalan dan menemukan arah Anda sendiri, dan kemudian Anda dapat menginjakan kaki di Raja Surgawi Taoisme. Kaisar Taoisme yang sebenarnya disebut Raja Taoisme. 3 alam Daosu, Daotai dan Daohai saja, dijelaskan oleh orang gila itu, membuat Muyun merasa sangat ilahi. Misalnya, setiap seniman bela diri Tao sangat berbeda dalam memadatkan pilar Tao, platform Tao, dan membuka lautan Tao.
Yang benar-benar menentukan kekuatan alam adalah keteguhan kolom dan platform Tao, kekayaan kekuatan Tao, dan cakupan lautan Tao. Kedengarannya luar biasa. Selama beberapa bulan, Mu Yun berlatih setiap hari, mendengarkan penjelasan pria gila itu, berbagi kebahagiaan suami istri dengan wangsinya, dan mendengarkan ritme putrinya Mu Cuksue. Waktunya terasa cepat, dan dalam sekejap mata, sudah hampir 1 tahun. Orang gila tinggal di Sekte Tianfeng selama 1 tahun. Pada awalnya, para pemimpin tertinggi Sekte Tianfeng cukup takut pada orang gila, tetapi kemudian mereka menemukan bahwa orang gila tidak berniat mengingini Sekte Tianfeng, tetapi akan meninggalkan Sekte Tianfeng di hari-hari biasa dan kembali setelah jangka waktu tertentu. Dengan cara ini, Mu Yun juga sangat aman di Sekte Tianfeng. Pada hari ini, budidaya Mu Yun di lembah telah berakhir, dan seluruh orang merasa rileks. Dan platform ketiga akhirnya keluar. Tentu saja, ini bukan hanya pengajaran orang gila, tetapi wangsinya juga memberinya banyak sumber latihan. Di lembah, matahari bersinar terang. Wangsinya muncul saat ini. Orang gila itu tidak kembali. Kata wangsinya. Mu Yun berkata, bukankah dia sering melakukan ini? Tapi kali ini berbeda. Wangsinya berkata dengan serius, saya telah pergi selama 2 bulan, dan tidak ada kabar sama sekali. Petik 2. Dulu, waktu terlama dia pergi hanya 1 bulan. Mendengar ini, Mu Yun pun mengangkat alisnya. Tidak bisakah orang gila itu lari sendiri? Dia sekarang tinggal di Sekte Tianfeng. Kelihatannya sangat aman, namun nyatanya sangat berbahaya. Jika bukan karena orang gila yang menakuti orang-orang yang mendambakan harta berharganya, dia pasti sudah dirampok. Bahkan jika wangsinya bertanya tentang wilayah Sacai, tidak mungkin menghentikan semua orang. Tunggu dan lihat. Mu Yun kemudian berkata, lagi pula, aku punya rencana untuk meninggalkan Changsu. Meninggalkan Changsu, wangsinya tercengang. Mu Yun berkata dengan serius, ada terlalu banyak orang yang ingin membunuhku di Changsu. Lebih baik dikatakan jika itu hanya Dao Tai Senjing dan Dao Hai Senjing. Tetapi saat ini, penduduk istana Xiaoyao dan keluarga Chang tidak pernah menyerah. Wangsinya mengangguk. Dalam setahun terakhir, banyak orang Chang dan seniman bela diri dari istana Xiaoyao ditemukan di luar Sekte Tianfeng. Mereka berkumpul di dekat Sekte Tianfeng dan menanyakan tentang orang gila dan Mu Yun dari waktu ke waktu. Wangsinya juga tahu bahwa jika orang gila itu tidak ada di sini, saya khawatir Anda tidak memerlukan bantuan keluarga Chang dan istana Xiaoyao. Kalian semua di Sekte Tianfeng akan meminta harta karun itu kepada Mu Yun. Lagi pula, senjata raja terlalu kuat untuk menahan godaannya. Bingung. Selain itu, ada alasan lain. Apa? Wilayah Changyun, Pingsu, warga negara Lin, saya perlu melihat apakah warga negara Lin yang memasuki Changlan di masa lalu. Mu Yun berkata lagi, selain itu, aku juga perlu tahu siapa yang memanggil klan Lin dan klan Lin untuk memasuki Changlan. Wangsinya mengangguk. Jika saya pergi, orang-orang dari Sekte Tianfeng tidak akan mempermalukan Anda. Lagi pula, mereka enggan berpisah dengan Anda, wakil pemimpin. Sebaliknya, mereka mengira Anda masih di sini. Cepat atau lambat saya akan kembali. Tapi salju pertama, perlu dijaga. Jangan khawatir. Wangsinya tersenyum dan berkata, saya akan merawat putri kami dengan baik dan menunggu pahlawan Anda kembali. Pahlawan kembali. Mu Yun tersenyum pahit. Masih banyak yang harus dia lakukan, tetapi saat ini, dia bahkan tidak dapat memahami berita tentang para Dewa Agung. Secara umum, masih ada kesenjangan besar dalam kekuatannya. Hanya di Changsu, semua yang dia tahu benar-benar tertinggal. Orang gila itu sudah 2 bulan tidak muncul. Berita itu menyebar dengan cepat di antara Sekte Tianfeng, klan Chang, dan istana Xiaoyao. Pikiran banyak orang menjadi aktif. Bahkan, Mu Yun baru-baru ini tinggal di istana wangsinya. Ada murid Sekte Tianfeng yang datang untuk memeriksa berita dari waktu ke waktu. Dengan cara ini, dalam 3 bulan terakhir, berita hilangnya orang gila semakin menyebar luas, dan semakin banyak orang yang tidak dapat menahannya. Mu Yun juga menyadari krisis ini dan berpikir sudah waktunya untuk pergi. Pada hari ini, wangsinya datang dengan tergesa-gesa. Mu Yun dan Mu Chu bermain salju di lembah. Pergi, wangsinya berkata terus terang. Apa masalahnya? Sesuatu yang besar telah terjadi. Wangsinya segera berkata, ada perubahan aneh di Sungai Yuya Kuno, tempat sengit di Changsu. Seseorang melihat bahwa hewan-hewan liar di Sungai Yuya Kuno berkelahi satu sama lain karena suatu alasan.
Dikatakan bahwa ada gelombang yang mengerikan, menyapu keluar. Beberapa orang mengatakan bahwa di Sungai Yuya kuno, saya melihat orang gila. Dia, apa yang Anda ingin dia lakukan? Wangsinya segera berkata, dikatakan bahwa orang gila itu memasuki Sungai Bulan Sabit kuno dan sepertinya telah ditelan oleh binatang buas, serahkan harta itu. Mu Yun segera mengerti, orang gila di sana menghilang, dan seseorang di sini tidak dapat menahannya dengan segera. Ayah, cepat pergi, Mu Cuksue berkata dengan serius. Mu Yun mengusap kepala putrinya dan memanjakannya, ayah akan pergi, tapi suatu hari, ayah akan kembali. Saat itu, tidak ada yang berani mengingini apa yang ayah dapatkan. Ya, Mu Yun dengan cepat berkemas dan bersiap untuk pergi. Tunggu, Mu Yun memandang Wangsinya dan berkata, kamu memiliki beberapa orang yang dapat diandalkan di Sekte Tianfeng tahun ini. Orang yang dapat dipercaya seperti saudara perempuan Ji Yun Xuan dan Ji Xian. Ya, Mu Yun kemudian berkata, oke, pindahkan beberapa orang secara diam-diam. Bahkan jika aku pergi, aku harus mendapat untung. Wangsinya segera mengerti apa yang dimaksud Mu Yun, mengangguk dan berkata, kalau begitu, aku akan ikut denganmu. Kamu tidak perlu melakukannya. Mu Yun berkata sambil tersenyum, kamu berada di Sekte Tianfeng. Tunda saja beberapa saat, selama aku meninggalkan Sekte Tianfeng, tidak ada yang bisa menemukanku. Oke, setelah negosiasi, Mu Yun dan Wangsinya mengucapkan selamat tinggal pada Mu Cuksue. Pada malam hari, mereka diam-diam meninggalkan Sekte Tianfeng. Sekte Tianfeng di malam hari cerah di banyak tempat, menunjukkan sedikit keindahan yang berbeda. Mu Cuksue memegang tangan giok ibunya dan berkata, Bu, kapan ayah akan kembali? Ini tidak akan lama. Wangsinya berkata dengan serius, sekarang, yang perlu dia hadapi adalah bertanya pada alam dewa, tetapi di masa depan, yang perlu dia hadapi adalah karakter yang lebih mengerikan. Saya akan berlatih keras dan tidak menahan ayah saya. Ya, malam itu seperti air. Mu Yun meninggalkan Sekte Tianfeng dengan tanda yang diberikan oleh Wangsinya. Di antara beberapa kilatan, Mu Yun sudah berlari keluar dari jarak 100 mil di mana Sekte Tianfeng berada. Lihatlah arahnya, Mu Yun pergi keluar gunung hijau besar. Hei, kemana kamu ingin pergi? Suara kasihan Yin terdengar, dan dengan sedikit bangga, dia mencibir, langit dan bumi itu besar, tetapi tidak ada tempat bagimu untuk menggiring awan. Petik 2. Siapa? Bermain trik. Siapa? Orang yang membunuhmu. Minuman dingin terdengar. Dalam tusukan miring, ruang berfluktuasi, dan sesosok tubuh tiba-tiba melesat keluar. Gelombang teror melanda, dan Mu Yun menjabat tangannya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Matahari merah. Kekuatan Tao sedang bergulir. Saat Anda mengepalkan tangan, ia memiliki kekuatan Tao yang tak tertandingi. Itu berubah menjadi kepalan api dan langsung meledak. Bang! Dua sosok, satu sentuhan terbuka. Tubuh Mu Yun mundur ratusan kaki. Sebelum dia bisa bernapas, ada dua sosok, satu kiri dan satu kanan, langsung membunuhnya. Matilah, Mu Yun. Setiap orang tidak bersalah dan menanggung kesalahannya. Kamu sudah mati. Dua sosok langsung keluar. Dautai Wuzong. Mu Yun mendengus dingin, dan pedang untuk melintasi dosa ditembakkan, dan pedang panjang itu dipotong. Potongan mematikan. Saat pedang keluar, inti ilmu pedang terkondensasi. Selain itu, bilahnya bisa langsung dipotong dengan kecepatan kilat. Bang-bang. Suara retakan pelan terdengar saat ini. 2,5 pedang dibunuh langsung oleh Yu Yun dan 2,5 master. Bagaimana? Anak ini telah mencapai triple runway. Ada seruan terkejut di sekeliling. Perlahan, lebih dari 10 sosok datang dari segala arah. Sekilas, mereka semua adalah master Dautai tingkat 5 dan 6. Mu Yun mengayunkan pedangnya dan berkata sambil mencibir, ini benar-benar sulit bagimu. Lebih dari selusin ahli Taotai hanya mencoba membunuhku. Kamu harus menjadi murid Sekte Tianfeng. Aku ingin kamu mengurusnya. Seorang pria muda di timur, dengan kerudung hitam di wajahnya, memotong deteksi jiwa, bersenandung, jika kamu membunuhmu, semuanya akan menjadi milik kita. Tapi, Mu Yun mengangkat pedangnya dan melihat ke lebih dari selusin orang. Dia tidak bisa menahan tawa dan berkata, hanya saja kamu tidak bisa membunuhku dengan lebih dari selusin platform Tao tingkat 5 dan 6. Sua, kata-kata itu jatuh, dan Mu Yun langsung bergegas keluar. Momentum teror bergulir, dan pedang penyeberangan kejahatan melepaskan roh jahat yang berdebar-debar.
Muyun di tiga alam Dautai tidak memiliki tekanan sama sekali dalam menghadapi Dautai tingkat 4, 5, dan 6 di pegunungan. Suara gemuruh pecah terus-menerus, dan seorang pria berkulit hitam yang menyerang dan membunuh Muyun dipotong menjadi dua oleh pedang lintas kejahatan. Muyun mengambil tindakan tegas. Kekuatan luntian Jue Matahari Merah yang dikombinasikan dengan tebasan orang biasa juga sangat menakutkan. Ini adalah rangkap tiga Muyun dari Dautai. Di tiga bidang, tidak ada rasa penindasan. Brengsek, bagaimana bisa demikian? Seorang pria berteriak, apa kekuatan anak ini pada akhirnya, dan mengapa tiga platform Tao dapat dengan kuat mengguncang platform ke-6 Tao? Ada yang salah dengan beritanya. Ayo mundur dulu. Menarik, hanya ada beberapa orang yang tersisa, dan mereka tidak memiliki keinginan untuk bertarung lagi. Jika kita terus berjuang, kita akan mati. Di mana harus mundur? Muyun tidak akan membiarkan orang-orang ini hidup sama sekali. Ingin membunuhnya, lalu mengubahnya menjadi makanannya. Boom! Di pegunungan, suara gemuruh bumi bergema. Banyak tokoh melarikan diri dengan panik, tetapi sulit untuk melarikan diri dari kejaran Muyun. Tiba-tiba, Muyun, yang mengejar dan membunuh, hanya merasakan seluruh jiwanya sedikit gemetar, dan tubuhnya langsung mundur ratusan kaki. Ledakan. Ketika tubuh Demuyun mundur, posisinya langsung meledak, dan lubang yang dalam muncul di bumi, dan bumi terbang ke langit. Teror. Hah! Dalam kehampaan, setiap sosok keluar. Sebanyak 7 orang, semuanya berpakaian hitam, menutupi nafasnya. Bersembunyi. Ketujuh orang itu tercengang dan bingung ketika mereka melihat Muyun telah lolos dari serangan mereka. Negeri Dewa Laut. Muyun memandang ketujuh orang itu dan tampak sangat menginspirasi. Saya tidak menyangka akan menangkap ikan besar. 7 Dewa Laut Tao mengelilingi Muyun di tengah. Punya 2 putra. Salah satu dari mereka berkata sambil tersenyum, saya khawatir jika saya meledakkan Anda sampai mati, saya tidak akan mendapatkan apapun. Saya tidak berharap Anda bersembunyi. Di Sekte Tianfeng, hanya ada mereka yang dapat memobilisasi tingkat alam Dewa Laut Tao. Tampaknya tingkat alam Dewa Tao yang meminta Tuhan juga membunuhku. Pemimpinnya tersenyum dan berkata, orang gila itu tidak ada di sini. Kamu tidak bisa menjaga hartamu sendiri. Benar-benar, Muyun tersenyum dan berkata, istriku adalah wakil pemimpin Sekte Tianfeng. Kamu tidak berpikir aku benar-benar sendirian dan menyelinap pergi. Hah, keluar, kata-kata Muyun jatuh, dan tiba-tiba keluarlah sosok Tao di sekelilingnya. Semuanya berada di tingkat alam Dewa Laut Tao. Ada lebih dari 20 orang, samar-samar mengelilingi ketujuh orang itu. Membunuh, semangat mengerikan muncul. Lebih dari 20 negara kuat Tao Haisen menyerang secara langsung tanpa melepaskan tangan mereka. Muyun kemudian mundur jauh. Bayangan indah muncul di sisi Muyun. Itu Ji Yunxuan. Kemana kamu pergi? Ji Yunxuan bertanya. Awan gelapnya begitu besar sehingga pasti ada tempat untukku. Sampai jumpa lagi, mereka akan takut padaku. Ji Yunxuan mengangguk. Saya harap Anda berhati-hati dan jangan mati. Ji Yunxuan berkata dengan serius. Aku hanya tidak ingin Tuan Wang bersedih, dan aku juga tidak ingin Cuksue bersedih. Jangan khawatir, perang masih berlangsung. Muyun tidak jauh dari medan perang. Lebih dari 20 dewa Daohai, yang diatur oleh Wang Xinya memiliki kekuatan luar biasa. Ketujuh Daohai itu bukanlah lawan sama sekali. Pertarungan akan segera berakhir. Muyun melahap darah dan membukanya. Berusaha keras untuk mendapatkan banyak ki dan darah dan melahapnya dengan sepenuh hati. Tetapi beban tubuh terbatas, dan banyak ki serta darah yang terbuang. Sebelum Gui muncul, dia melengkapi Souyuannya dengan ki asal-usul kehidupan. Sekarang tidak ada artinya membalikkan Souyuan dengan teknik pencarian kehidupan yang hebat. Sekarang, setelah tiba di kuil Tao, Muyun merasa umur panjangnya hampir 12 juta tahun. Setelah melampaui dunia Changlan dan mencapai tingkat alam Dewa Avenue, Souyuan akan terus berkembang. Namun tampaknya pertumbuhannya tidak begitu besar. Muyun sendirian dan akhirnya pergi. Bahkan jika istana Xiaoyao dan keluarga Chang mengirim seseorang untuk mengawasi, mereka tidak tahu kapan dia akan pergi. Hanya orang-orang di Sekte Tianfeng yang paling tahu. Di bawah kegelapan, bayangan Muyun dalam tinta perlahan menghilang. Sekte Tianfeng. Di puncak gunung, Wang Xinya mengenakan rok putih, dan angin sepoi-sepoi bertiup, membuat rambutnya melayang lembut. Wanita di bawah bulan itu cantik dan tidak bisa menjadi apapun. Itu membuat pikirannya bergoyang.
Ji Yunxuan kembali saat ini. Apakah kamu sudah pergi? Yah, Wang Xinya mengangguk, menatap Ji Yunxuan dan berkata sambil tersenyum, menurutmu apakah Muyun tidak layak untukku? Tidak, Ji Yunxuan menggelengkan kepalanya, menghadap mata Wang Xinya, dan akhirnya mengangguk. Segera, Wang Xinya tersenyum dan berkata, dapat dimengerti bahwa Anda memiliki ide ini. Hanya saja pengalamannya terlalu rumit. Sebenarnya, dia seharusnya bertanya tentang alam dewa. Ji Yunxuan tercengang. Wang Xinya kemudian berkata, selanjutnya, jaga Cusue dengan baik. Di Sekte Tianfeng, jika seseorang ingin memburu Mu Yun lagi, tidak akan ada amnesti. Aku akan menyelesaikan masalah apapun. Ji Yunxuan tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, Tuanku, jika Anda terlalu radikal, saya khawatir Tuan Sang akan menghukum Anda. Hukuman, Wang Xinya tersenyum dan berkata, saya hanya peduli pada suami saya. Saya akan membunuh siapapun yang ingin membunuhnya. Jika Sang Yunyun menghentikan saya tidak keberatan meninggalkan Sekte Tianfeng. Mendengar ini, Ji Yunxuan tercengang. Dia segera berhenti bicara dan mengangguk. Setelah malam itu, Mu Yun meninggalkan Sekte Tianfeng dan Daqingshan. Saat fajar, Mu Yun keluar dari gunung, berpakaian hijau, dengan wajah aneh dan sedikit roh jahat. Dia telah berubah menjadi Xie King. Faktanya, bergantung pada 4 batu tinta untuk mengubah penampilan, ki, darah dan jiwa, yang terbaik adalah mengenalnya dengan cukup. Semakin banyak orang yang Anda kenal, semakin kecil kemungkinan mereka diperhatikan. Terlebih lagi, Xie King tidak tahu di dunia kuno mana. Di Changsu ini, tidak ada salahnya dia bekerja dengan nama Xie King. Meninggalkan Daqingshan, Mu Yun datang ke kota kuno. Batu kecil, kota berpenduduk 1 juta jiwa ini juga sangat ramai. Mu Yun memasuki kota, datang ke restoran, duduk dan memesan beberapa hidangan. Jika Anda ingin mengetahui berita dari dunia luar, restoran-restoran ini adalah tempat terbaik. Pelayannya tidak lambat, dia dengan cepat menyajikan anggur dan makanan. Mu Yun minum sendirian, tapi dia juga senang. Segera, semakin banyak orang berkumpul di restoran tersebut. Anda telah mendengar, ada apa? Tuhan mengomel, lembah bulan sabit. Seseorang berkata dengan penuh semangat, lembah sungai bulan sabit adalah tempat yang tiada taranya seperti gunung dewa pembakaran, Gua Qiyun, sungai Luanyun, dan gunung hijau besar. Mendengar hal ini, seorang kemanusiaan lainnya berkata, saya juga mendengar bahwa hewan liar di lembah sungai bulan sabit itu gila. Tampaknya mereka telah berjuang untuk mendapatkan beberapa bahan alam dan harta karun bumi. Lebih dari itu, beberapa waktu lalu, lelaki tua yang membuat banyak keributan, lelaki tua yang mematahkan lengan majikan ketujuh keluarga Chang, konon telah memasuki lembah sungai bulan sabit dan meninggal. Apa? Tidak. Seseorang melihat dengan matanya sendiri bahwa pria itu ditelan binatang buas di lembah bulan sabit. Begitu kata-kata ini keluar, restoran yang ramai menjadi semakin mendidih. 5025. Nama, Kaisar Dewa Tertinggi Penulis, siput menjadi liar. Plus matikan mengatur ulang. Changzu akan berada dalam kekacauan. Seorang pria tiba-tiba menghela nafas. Tidak, mengapa tidak? Kemanusiaan lainnya, orang gila itu kuat dan mengerikan. Tidak ada yang berani memindahkan orang bernama Mu Yun ketika dia ada di sini. Jika dia pergi, apakah orang bernama Mu Yun akan berakhir? Ya, aku hampir melupakannya. Ya, catatan susunan Tao. Budidaya susunan Tao level 1 hingga level 4, dan peta susunan Tao. Baju besi kuno Yuan Long, baju besi jalan raja, dan pedang Raja Ming yang tak tergoyahkan. Sekelompok orang tidak bisa berhenti berdiskusi. Kebanyakan dari mereka adalah eksistensi yang bahkan tidak mencapai alam dewa pilar Tao. Saya mendengar bahwa Mu Yun telah melarikan diri. Pada saat ini, Mu Yun berkata, istrinya adalah Wang Xinya, salah satu wakil kepala Sekte Tianfeng. Dikatakan bahwa Wang Xinya adalah seniman bela diri bersuara buruk. Sekarang dia adalah sosok raksasa di wilayah Daowen Sacai. Tao bertanya pada 3 talenta. Begitu kata-kata ini keluar, suasana di restoran menjadi sedikit stagnan. Bagi para ahli seni bela diri yang bahkan belum mencapai alam ketuhanan pilar Tao, permintaan Tao tidak berbeda dengan Tuhan. Ini setara dengan orang kaya setempat di kota kecil yang mendengar berita tentang kaisar di seberang kota, tuan, putri, dan pangeran. San Keijing, sungguh mengerikan bertanya pada raksasa Senjing. Ya, seseorang memandang Mu Yun dan berkata, saudaraku,
bagaimana kamu tahu? Saya juga mendengar dari seorang teman saya di Sekte Tianfeng. Dia mengatakan bahwa beberapa hari yang lalu, Mu Yun diusir oleh Wang Xinya saat hari masih gelap. Tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Begitu kata-kata ini keluar, seorang seniman bela diri dengan pilar Tao yang berat berdiri, menepuk meja dan berkata, bukankah kesempatan kita akan datang? Wang Wuqi, apa yang kamu bicarakan dalam mimpimu? Orang lain tertawa dan berkata, saya mendengar bahwa orang itu sudah berada di tingkat alam Dewa Dautai. Alam Dewa Pilar Tao Anda tidak cukup untuk ditambal orang lain. Hahaha, ya, restorannya ramai. Kota Xiaoyan awalnya adalah kota kecil di Changsu. Tidak banyak seni bela diri di tingkat Daojing. Kami tidak akan menimbulkan masalah jika kami ngobrol sembarangan di sini. Setelah makan malam, Mu Yun membayar batu sumber koridor dan pergi. Setelah meninggalkan kota Xiaoyan, Mu Yun menuju ke barat. Lembah Sungai Bulan Sabit terletak di sebelah barat Changsu, dan sebelah barat adalah wilayah Istana Xiaoyao. Mu Yun bermaksud meninggalkan Changsu langsung dan pergi ke Pingzu untuk memeriksa kewarganegaraan Ye. Tapi sekarang, orang gila itu sepertinya dalam bahaya, dan dia khawatir. Meskipun orang gila itu banyak menyakitinya, dia banyak membantunya. Lembah Sungai Yuya adalah salah satu tempat paling sengit di Changsu. Mu Yun juga ingin melihat apa yang aneh, yang membuat orang gila datang sendiri. Berlari kencang, Changsu sangat besar bagi mereka yang berada di ranah Daosu. Jika ingin berpacu, perlu waktu 1 atau 2 tahun untuk menyeberang. Namun merobek ruang, kecepatannya lebih dari 100 kali lebih cepat. Inilah kekuatan untuk mengendalikan ruang. Berdasarkan simpul luar angkasa yang jaraknya jutaan mil dapat dicapai dalam beberapa kilatan. Mantan Mu Yun, yang pertama kali memasuki dunia baru, belum paham dengan aturan luar angkasa di dunia baru dan belum bisa melakukannya. Sekarang sudah sepenuhnya beradaptasi dan tidak ada masalah. Setelah berlari kencang selama beberapa waktu, Mu Yun siap melakukan perjalanan melalui luar angkasa, atau menemukan kota besar dan melakukan perjalanan dengan bantuan rangkaian transmisi. Lagi pula, sebenarnya ada beberapa bahaya saat terbang melintasi ruang angkasa. Namun susunan transmisi jauh lebih aman. Lambat laun, Mu Yun sampai di pegunungan yang membentang puluhan mil, dan puncak tertingginya hanya ratusan kaki, dengan luas yang kecil. Mu Yun berhenti, berdiri dengan tangan ke bawah dan berkata sambil tersenyum ringan, aku telah mengikutimu sepanjang jalan. Keluar, ketika kata-kata Mu Yun jatuh, sesosok muncul perlahan di kehampaan. Ditemukan, itu adalah seorang pria muda dengan jubah bulan, sosok ramping dan sedikit angin di wajahnya. Sikap santai. Matanya menatap Mu Yun dan berkata dengan rasa ingin tahu, bagaimana kamu menemukanku? Mengapa kamu mengikutiku? Kata Mu Yun langsung. Sambil berbicara, pedang penyeberangan dosa muncul di tangannya. Jangan terlalu marah. Pemuda itu dengan cepat melambaikan tangannya, tersenyum dan berkata, ada seseorang di Guqingcheng, Xia Changsu. Namanya Shen Mugui. Dia ingin bertemu dengan saudaranya. Bertemu. Mu Yun memandang pemuda itu, tetapi berkata sambil tersenyum, Anda memiliki platform Tao beruas 5. Anda tahu saya, platform Tao beruas 3. Apakah Anda pikir saya akan mempercayainya? Hei, kamu tidak boleh mengatakan itu. Shenmu kembali dan berkata lagi, meskipun saya seorang penganut Tao rangkap 3, saya penuh dengan ki dan darah. Saya khawatir saya bukan lawan Anda. Mu Yun kembali menatap senja Shen dan matanya dingin. Dia bertanya pada dirinya sendiri bahwa dengan mengandalkan 4 batu tinta, bahkan Dao He Senjing tidak dapat melihat wajah aslinya. Tentu saja, kecuali jika ada bahan alam khusus dan harta karun bumi yang dapat membedakan perbedaannya. Pemuda di depannya sekilas melihat bahwa dia adalah seorang seniman bela diri yang tidak biasa. Dia sungguh tidak biasa. Apa yang ingin kamu lakukan? Mu Yun bertanya lagi. Shenmu buru-buru berkata, saya juga mendengar tentang lembah bulan sabit. Saya ingin melihatnya, lainnya. Ketika Mu Yun mendengar ini, dia kembali menatap Shenmu dan mengangkat alisnya. Bekerja samalah denganku, maka kamu harus cukup kuat. Ketika Mu Yun mengatakan sesuatu, dia memotong pedang di tangannya. Tidak ada integrasi hati dan konsepsi artistik kendo, melainkan potongan sederhana dari orang biasa. Namun meski begitu, dengan 3 tingkat Dautai saat ini, gerakan ini tidak dapat menghentikan 5 tingkat Dautai. Shen Mugui melihat Mu Yun langsung melemparkan tangannya. Ketika dia melambaikan tangannya,
kekuatan taunnya berputar dan berubah menjadi perisai murni. Kong, saat tanda pedang terpotong, perisainya bergetar hebat, tapi bagaimanapun juga, perisai itu masih mampu menahan pedang Mu Yun. Melihat adegan ini, Mu Yun mengangkat alisnya. Lipatan 5 ini tidaklah sederhana. Dan kembalinya Shenmu bahkan lebih mengejutkan lagi. 3 kali lipat ini tidak sederhana. Shenmu kembali sambil tersenyum, kekuatanmu sungguh luar biasa, tapi aku telah dikenali olehmu. Mu Yun tidak mengatakan apapun. Dia berbalik dan pergi. Shenmu Gui menyusul lagi. Saudaraku, jangan terlalu dingin. Konon 2 tinju tidak bisa mengalahkan 4 tangan. Sekilas aku bisa melihatmu luar biasa di antara kerumunan. Menurutku kamu bisa membuatku kaya. Ayo bekerja sama. Aku berjanji tidak akan menusukmu dari belakang. Lagi pula, saya sangat berguna. Saya penduduk asli Changsu. Saya tahu semua kekuatan Changsu, besar dan kecil, seperti punggung tangan saya. Mu Yun tidak memperhatikan Gui Shenmu, tetapi Gui Shenmu berbicara tanpa henti. Bisakah kamu diam? Akhirnya, dia benar-benar bosan dengan orang ini, dan Mu Yun tidak bisa menahan diri untuk mengatakannya. Ya, kamu berjanji untuk menjadi rekanku. Mu Yun mengangkat alisnya dan melihat kembalinya Shenmu. Dia berkata dengan acuh tak acuh, namaku Xie Qing. Nama yang luar biasa. Shenmu Gui berkata sambil tersenyum, Saudara Xie, jangan khawatir. Jika kamu bekerja sama denganku, kamu tidak akan pernah menderita. Nama baik, di mana itu? Pria ini punya masalah otak.